Pada zaman dahulu kala di kota Verona, Italia, hiduplah keluarga kaya yang bernama Capulet dan keluarga miskin yaitu Montague. Pada suatu malam, keluarga Capulet mengadakan pesta untuk ulang tahun Juliet, dan Rosalind, sepupu Juliet, mengajak pacarnya Romeo. Semua menikmati pesta. Juliet, kini kau sudah berumur 21 tahun. Kita sudah bertunangan. Kini aku siap menikahimu. Paris, perkenalan ini adalah keinginan keluargaku dan aku tidak menginginkan ini. Ya sudah, aku pergi dulu. Rosalind, apakah dia yang bernama Juliet? Iya, Romeo, dia yang dipaksa menikah dengan Paris. Sebentar ya, Romeo, kau tunggulah di sini, aku mau keluar sebentar. Baiklah. Perkenalkan Juliet, saya Romeo. Iya, senang berkenalan denganmu. Kau sangat cantik Juliet. Kamu membuatku terpesona malam ini. Terima kasih, kau juga tampan. Ibu Juliet datang. Siapa kamu? Saya Romeo dari keluarga Montague. Keluarga Montague. Kamu tidak pantas menginjakkan kakimu di sini. Ibu, jangan begitu. Pergi dari sini sekarang. Baiklah Nyonya. Di rumah Romeo. Kenapa, Romeo? Kenapa kau begitu murung sepulang dari pesta? Aku bingung Ibu. Mengapa keluarga Capulet mengusirku? Sabar saja, Nak. Mengapa keluarga Capulet tidak menerimaku Ibu? Apa salah keluarga ini? Keluarga Capulet memang tidak pantas untukmu. Banyak gadis-gadis di Verona ini, kenapa harus dilihat? Maaf Ibu, tapi hatiku ini sudah tertutup oleh wanita-wanita lain selain Juliet. Rosalind kan kekasihmu. Tapi aku tidak mencintainya. Dia yang memasakku untuk menjadi kekasihnya. Romeo berkeluh kesah kepada sahabat terbaiknya, Andreano. Apa yang harus aku lakukan Andreano? Aku sangat mencintai Juliet. Perjuangkan bintangmu dan jadikanlah Juliet itu kekasihmu. Apakah aku bisa? Keluarga kami telah bermusuhan turun menurun. Kamu pasti bisa. Jangan menyerah. Di istana keluarga Capulet. Rosalind. Ya, ada apa, Bibi? Apakah kamu mengetahui laki-laki yang berasal dari Montague itu? Sepertinya dia menyukai Juliet. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ya, aku mengetahuinya, Bibi. Romeo itu adalah pacarku. Aku mohon, sangat mohon kepada Bibi, jangan biarkan mereka berdua itu bersatu. Karena aku sangat mencintai Romeo. Tenanglah Rosalind, aku juga tidak ingin anakku menikah dengan laki-laki itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bibi? Ikutlah dengan Di gubuk rumah keluarga Montague. Ada apa kau datang ke sini? Paskah kau membuatku seperti ini? Jelas saja aku puas. Aku akan membuatmu semakin miskin jika Romeo tidak mendekati Juliet. Bukan salahku itu terjadi, semua di tangan Romeo. Ibu, tolonglah buat Romeo menjadi pasangan hidupku. Romeo tidak mencintaimu, Rosalind.
Apakah kamu ingin hidup di jalanan jika anakmu tidak menikahi Rosali? Ibu, apakah kau mau hidup lebih menderita lagi? Baiklah, aku akan menikahi anakku. Pada saat yang sama, Juliet sedang berjalan-jalan dengan Valian Paris. Juliet, aku sangat mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Tapi aku tidak mencintaimu. Aku sudah mencintai orang lain. Siapakah itu? Romeo, aku mencintainya. Kamu tahu risikonya, ibu bakalan marah. Aku tidak peduli. Lagi pula aku pikir kau mau menikah denganku hanya karena kekayaan keluargaku saja, bukan? Tidak, aku sangat mencintaimu dan aku ingin menikahimu. Kalau begitu, buktikanlah cinta itu. Aku ingin melihat kesungguhanmu. Oke, baiklah, tunggulah di sini. Selepas kepergian Paris, Romeo datang menemui Juliet. Hai Juliet, apakah kamu masih ingat denganku? Ya, tentu saja. Kita kan bertemu di pestaku. Apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Sebenarnya aku ingin mengatakan sesuatu denganmu. Apa itu? Pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Wajahmu membuatku terpesona. Aku sebenarnya juga mencintaimu. Tapi bagaimana dengan keluarga kita? Mereka tidak akan setuju. Kita akan merahasiakannya. Baiklah. Kemudian, asisten Alexandria datang mencari Juliet. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Nona? Aku sedang mencarimu kemana-mana. Siapa dia? Aku adalah Romeo. Apakah dia menyakitimu, Nona? Tidak, dia adalah kekasihku. Apa? Bukannya Nona? Diamlah, rahasiakan semua ini. Kemudian Paris datang. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Beraninya kau dekati kekasihku. Stop, Paris! Apa yang kau lakukan? Dia tidak bersalah. Dia sudah melancang dekatimu, Juliet. Tunggu, Tuan Paris. Anda salah paham. Tadi Nona Juliet hanya duduk dan Romeo lewat tidak sengaja ngobrol dengan Juliet. Benar, Paris? Baiklah, Nona. Sekarang ikutlah bersamaku. Di rumah Romeo. Romeo, minggu depan acara pertunanganmu dengan Rosalyn akan dilangsungkan. Apa? Aku tidak mau. Aku hanya mencintai Juliet. Walaupun seluruh dunia mengenalku, aku tetap mencintainya. Lupakan perasaanmu terhadap Juliet. Tidak. Kehidupan kita akan berubah jika kamu menikahi Rosalyn. Tidak. Lebih baik aku menderita asalkan bersama Juliet. Oke, baiklah. Di istana keluarga Capulet. Rosalyn, kita harus jaga pasangan kita masing-masing agar kita kehilangan mereka. Baik, aku akan terus menjaganya. Nyonya, aku tidak ingin menikah dengan Rosalyn. Berikanlah syarat apapun biar aku bisa menikahi Juliet. Apakah kamu sanggup dengan syarat yang saya berikan? Aku sanggup. Baiklah, bawakan bunga cinta dari Eropa dan bawa besok pagi ke sini. Baiklah. Bibi, mengapa kau mengizinkan Romeo menikahi Juliet? Lebih baik aku mati saja. Rosalyn, aku melakukan ini agar Romeo tidak mendekati Juliet. Keesokan harinya, Ibu Juliet membuat rencana dengan asisten Elizabeth.
Elizabeth, Iya, Nyonya. malam nanti Paris dan Juliet akan menikah. Elizabeth, aku sedih akan perbuatan Rosaline yang meninggal. Tapi aku melakukan ini demi Juliet. Iya, Nyonya. Aku akan mempersiapkan segalanya. Jaga Juliet agar tidak kabur malam ini. Baiklah, Nyonya. Tengah-tengah. Pada saat yang sama, teman Romeo, Madame Sena, menyamar sebagai pelayan di istana dan berbicara dengan Juliet. Hai Juliet, aku adalah sahabat Romeo dan aku ingin kau dan Romeo menjadi pasangan sejati. Tapi malam nanti aku bertemu dengan Paris. Ya, aku tahu. Aku sudah menemukan rencana untuk itu. Aku akan memberikanmu sebotol ramuan. Ramuan itu akan membuatmu tidur selama 4 hari. Bagaimana caranya? Minumlah ini. Demi Romeo, aku akan meminum ramuan ini. Di kamar Juliet, Nona, ada apa denganmu? Bangunlah. Kenapa kau tertidur di hari ulang tahunmu? Nona tidaklah sedang tertidur. Apa yang kau sedang bicarakan? Cepat panggil dokter istana. dokter datang. Madame Sena menyamar sebagai dokter tersebut. Seluruh keluarga pun datang. Bagaimana? Juliet sudah meninggal dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Juliet, bangun. Semua menangis. Pernikahan Juliet pun dibatalkan. 3 hari kemudian, Romeo datang untuk memberikan bunga dari jauh permintaan ibu Juliet kepada Juliet. Juliet, bangunlah dari tidurmu. Aku sudah membawakan bunga cinta untukmu. Romeo, Nona Juliet seperti ini semenjak 3 hari yang lalu. Ia tidak sadar, kata dokter. Dia sudah meninggal. Dia tidak mungkin pergi meninggalkanku. Tidak, Nona sudah meninggal. Tidak ada lagi yang kau bisa lakukan. Wajahnya masih terlihat cantik. Kami hanya saja mau merawatnya untukmu, untuk melihat Nona Juliet yang terakhir kalinya. Jika seperti ini, aku juga akan meminum racun ini untuk menjemput Juliet di sana. Para asisten pergi meninggalkan ruangan itu. Ketika Romeo sudah meninggal, Juliet bangun dari tidur panjangnya dan melihat Romeo telah meninggal. Romeo, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau meninggalkanku? Aku akan menyusulmu. Akhirnya Romeo dan Juliet tenang abadi dalam kehidupan selanjutnya. Kisah mereka melegenda sampai ke penjuru dunia. Cerita mereka akan selalu diingat sepanjang masa. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town running. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. And 1,000 times I've seen
got no roots.